Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan hasil diskusi kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Arif Wicaksono, yang kedua Syifa Ramadhani, yang ketiga Syifa Izzatul Janah, yang keempat Nur Afifah, yang kelima ada Moksa Raina Sejati, yang keenam ada Khairul Sahal Rizki, dan yang ketujuh Febriana Ekas Pratiwi. Kita akan membahas tentang etika fisioterapi. Etika terapan, etika yang menggarap pada penerapan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan yang lebih konkret dan bersifat praktis. Contohnya adalah penerapan etika fisioterapi dan di etika kedokteran ataupun di bidang kesehatan yang lainnya. Etika terapi bertujuan menjaga mutu profesi dan memelihara harkat dan martabat profesi. Pelanggaran etik terapan biasanya tidak mempunyai sanksi hukum. Sanksi biasanya berupa teguran, skorsing, pemecatan dari keanggotaan. Ciri-ciri profesi yang pertama memiliki kompetensi dalam sekelompok pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua ada memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap individu dan masyarakat. Yang ketiga memiliki hak untuk melatih, merekrut, mendisiplinkan, memecat anggotanya yang gagal memenuhi kode etiknya. Asas etika profesi yang pertama, asas menghormati otonomi pasien ataupun klien. Yang kedua ada asas kejujuran. Yang ketiga ada asas tidak merugikan atau non malafide. Yang keempat ada asas manfaat atau benefit. Yang kelima ada asas kerahasiaan. Dan yang terakhir ada asas keadilan. Kewajiban etika anggota profesi, respect fairness, menghargai hak asasi klien, membutuhkan fisik dan fisiologis klien, keberhasilan klien, dan pilihan dan keputusan klien. Profesionalisme, skill, master, menjaga mutu, kompetensinya, berkomitmen untuk belajar terus-menerus, mengikuti perkembangan di bidang profesinya. Kewajiban etika anggota profesi yang pertama ada non-project atau justik, tidak membedakan klien berdasarkan status, jenis kelamin ataupun suku, warna kulit, agama, dan kepercayaan. Yang kedua bertujuan wajib secara profesional maupun secara pribadi tentang apa yang dilakukannya. Bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai kompetensinya. Yang ketiga, confidentiality, menghargai hak kerahasiaan klien dan tidak membocorkan informasi apapun tentang klien kepada pihak lain. Untuk selanjutnya, kewajiban etika anggota fisioterapi ada honesty atau memberikan informasi secara jujur kepada klien tentang manfaat yang dapat diperoleh dari pelayanan yang akan diberikan serta akibat ataupun resiko yang mungkin terjadi, mengakui secara jujur jika telah melakukan suatu kelalaian. Dan ada pula altruism, mengutamakan kepentingan klien daripada kepentingan diri sendiri, memberikan pelayanan hak atas dasar kebutuhan dan manfaat terbaik bagi pasien, bukan atas pertimbangan lainnya. Fisioterapis dalam melaksanakan praktek berwenang. Asesmen fisioterapi melakukan pemeriksaan fisik dan evaluasi untuk menentukan diagnosis fisioterapi ataupun sebelum melakukan tindakan. Meminta pemeriksaan penunjang seperti rongsen, EMG, EKG, dan laboratorium jika diperlukan. Lalu mengumpulkan informasi dari pasien, keluarga, dan tim medis lainnya.
dan melakukan wawancara dan observasi untuk memahami kondisi pasien secara menyeluruh. Diagnosa fisioterapi menentukan penyebab gangguan gerak dan fungsi tubuh berdasarkan hasil asesmen atau pengumpulan data, mengidentifikasi masalah yang mendasari dan faktor yang berkontribusi, menentukan jenis dan tingkat keparahan ataupun gangguan, membuat rencana intervensi yang sesuai dengan diagnosa. Lalu perencanaan fisioterapi. Yang pertama, menentukan tujuan intervensi yang ingin dicapai. Lalu memilih modalitas fisioterapi yang dapat untuk mencapai tujuan. Terus menyusun program intervensi yang terstruktur dan dinamis. Lalu menjelaskan rencana intervensi kepada pasien dan keluarga. Intervensi fisioterapi melaksanakan program intervensi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Lalu menggunakan berbagai modalitas fisioterapi seperti yang pertama, terapi latihan, terapi manual, elektroterapi, hidroterapi, dan juga terapi edukasi terhadap pasien. Lalu memantau perkembangan pasien dan melakukan penyusunan program intervensi jika diperlukan. Asesmen atau evaluasi melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai kemajuan pasien, mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada kondisi pasien, lalu menentukan apakah perlu dilakukan penyusunan program intervensi, dan juga mendokumentasikan hasil evaluasi dalam rekam medis pasien. Suwun, matur suwun. Terima kasih hasil presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.